Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 3 kita bertemu lagi di pembelajaran PAI yang secara online ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan di mana materi kita kemarin sudah sampai kepada Nabi Isa mengislamkan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen ya. Dan tidak lama setelah itu, ketika mereka pasukan Nabi Isa alaihissalam beserta Al-Mahdi hendak pulang ke kampung halamannya masing-masing, mereka langsung dihadang oleh pasukan yang sangat di sini ditulis paling beringas di akhir zaman, yaitu pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini hanya gambaran saja yang kalian lihat di di layar, hanya gambaran saja. Bentuk fisiknya seperti apa nanti kita akan bahas. Oke, sekarang kita mulai bahas tentang Ya'juj. Kita kenalan dulu dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini sebenarnya bukan bahasa Arab ya, melainkan bahasa serapan. Bahasa Arabnya bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab serapan, artinya bukan asli bahasa Arab. Nah, asal kata dari Ya'juj Ma'juj ini adalah Ya'jau dan Ma'jau, yang artinya ini diambil dari kata bahasa Cina ya, bahasa Cina. Ya'jau mempunyai dua kata, ya dan zau, yang artinya ya itu Asia, sedangkan zau itu adalah bangsa. Jadi arti dari Ya'zau itu adalah bangsa Asia. Itu untuk Ya'zau. Ini tinjauan dari segi bahasa ya. Yang kedua, Ma'zau. Ma itu artinya berkuda, sedangkan zau artinya bangsa. Jadi bangsa yang berkuda. Jadi kalau misalkan Ya'juj Ma'juj disatukan, kita mempunyai sebuah arti bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa yang berkuda yang berasal dari Asia ya, yang berasal dari Asia. Siapakah mereka? Mungkinkah mereka itu orang Cina? Mungkinkah mereka orang Cina? Karena tadi tinggal dilihat dari segi bahasa, Ya'juj Ma'juj ini asal katanya dari bahasa Cina, bukan asli bahasa Arab ya. Mungkinkah demikian? Tonton sampai habis ya. Next, jadi itu kita kenalan dengan secara definisi, secara nama, secara bahasa, tinjauan dari segi bahasa bahwa Ya'juj Ma'juj ini artinya adalah bangsa yang berkuda yang berasal dari Asia. Asia itu kita, mungkin berasal dari Indonesia, mungkin saja. Tapi kalau dilihat dari segi bahasa lebih memungkinkan itu berasal dari Cina ya, walaupun kita belum pernah lihat orang Cina pakai kuda. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ini adalah timeline yang kemarin, yang ketika Bapak bahas tentang Dajjal. Akan tetapi yang akan kita gunakan di sini adalah hadis yang kedua. Kalau di timeline, di meme di sini yang Bapak tunjukkan di layar, ini judulnya itu adalah siapakah pengikut Dajjal. Dalam arti dua hadis ini menyiratkan pengikutnya Dajjal. Nah, ketika kalian mendapat meme terus foto seperti ini di sosial media manapun, di Google dan lain-lain, kalian tidak Bapak kalau misalkan yang kelas 11-nya belajar dengan Bapak sering mengingatkan kita tidak boleh membaca Quran ataupun hadis terjemah. Nah, bahayanya itu seperti ini. Kalau kalian misalkan tidak tahu meme ini, Bapak dapat dari Google. Meme ini hadis yang pertama untuk mengikuti menunjukkan pengikutnya Dajjal seperti yang kita bahas kemarin. Tetapi untuk hadis yang kedua, Bapak dengar beberapa riwayat, ini bukan untuk pengikutnya Dajjal. Ya. Ini bukan untuk pengikutnya Dajjal, tetapi ciri-ciri fisik yang digambarkan Rasulullah untuk Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau misalkan kalian blank tidak paham tentang hadis, apalagi tentang Al-Quran, kalian baca terjemah, kalian salah menafsirkan, bahaya. Nah, ini contoh bahayanya seperti ini. Dan efeknya itu adalah kalian jadi lebih percaya dengan meme daripada dengan omongan orang
ya, daripada dengan omongan orang. Bapak contoh ini, kalau misalkan kalian hanya membaca meme terus baca judulnya siapakah pengikutnya Dajjal, mungkinkah dua hadis ini menyeratkan pengikutnya Dajjal? Kan orang yang membaca meme ini pasti akan berpikiran seperti itu. Padahal untuk yang di bawah, kalau misalkan kita ikuti ke judul pengikut Dajjal, kita lihat tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi satu kaum yang sendal-sendal mereka terbuat dari bulu. Siapakah kaum tersebut? Berarti kaum di mana orang-orang tersebut tempatnya dingin karena sampai terbuat dari bulu, ya, untuk menghangatkan. Terus, dan kalian akan memerangi bangsa atau Turki, maksudnya di sini. Kalian akan memerangi bangsa Turki yang bermata sipit. Nah, matanya sipit. Jadi anu matanya sipit kayak pengikut Dajjal gitu. Terus berwajah merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Nah, kalau misalkan kalian tidak tahu penjelasan dari hadis ini, kalian akan menganggap bahwa orang yang bermata sipit, berwajah merah, hidung mereka pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng, datar, hanya dilapisi kulit. Kalian akan menyangka mereka itu adalah pengikutnya Dajjal, sesuai dengan judul yang di meme ini. Tapi karena Bapak melihat redaksi atau penjelasan dari hadis ini untuk ciri-ciri Ya'juj Ma'juj, makanya Bapak sekarang gunakan lagi. Kemarin Bapak tidak bahas, Bapak yang bahas yang hadis yang bagian atas saja, pengikutnya Dajjal, yaitu 70 orang dari Yahudi Asbahan, Iran, ya. Dari Yahudi Asbahan, itu 70 orang, itu pasukan elit. Ya, itu pasukan elit Dajjal, 70.000 orang Yahudi Asbahan, itu pasukan elitnya Dajjal. Pengikutnya, siapakah sih pengikutnya? Semua orang kafir, semua orang munafik, orang-orang muslim yang gemar maksiat dan hobi buat dosa, mereka akan jadi pengikutnya Dajjal. Bukan hanya 70.000 saja, yang 70.000 ini adalah pasukan elitnya. Nah, kembali lagi kepada Ya'juj dan Ma'juj. Di sini dikatakan, kita ambil hadis yang kedua ini yang bawah untuk ciri-ciri fisik, karena memang Bapak katakan di awal penjelasan untuk 10 tanda besar kiamat ini Bapak ambil referensinya dari Uzma Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, dan tambahannya adalah dari Ustaz Ahmad Baikuni, bahwa Ya'juj Ma'juj ini siapakah? Mereka tadi dari segi bahasa mereka adalah bangsa berkuda yang berasal dari Asia. Nah, ciri fisiknya di sini kita baca lagi hadis yang kedua, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Berarti kaum ini tinggalnya di tempat yang dingin. Itu satu. Dan kalian memerangi bangsa Turki. Sedikit klarifikasi bahwa Turki di sini bukan Turki yang kita kenal sekarang. Kalau Turki yang kita kenal sekarang, wah, Islamnya luar biasa. Ya kan, bahkan bukan salah satu presiden mereka sekarang, Erdogan, itu berjanji akan membebaskan Palestina dari Israel. Apakah mereka yang akan kita perangi sesuai dengan hadis ini? Tentu tidak. Bahwa Turki yang dimaksud Turki yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah Cina yang sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulunya ditinjau dari sejarah bahwa Cina dengan Turki itu masih satu wilayah, kemudian terpecah. Nah, terpecahnya oleh apa? Oleh bangsa yang disebutkan dalam hadis ini. Bermata sipit, berwajah merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Siapakah mereka? Bangsa Mongolia, atau lebih kita kenal seperti bangsa Tartar. Nah, bangsa Tartar inilah yang mempunyai silsilah, atau mereka itu adalah keturunan dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi Ya'juj Ma'juj ini kalau kita lihat silsilahnya ke atas, mereka silsilahnya itu dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh punya anak 4. Yang pertama Yafis, yang kedua Syam, yang ketiga Ham, yang keempat Kan'an. Kalau Kan'an ketika banjir azab yang menimpa kaum Nabi Nuh itu dilanda, Kan'an tidak ikut naik ke kapal karena dia tidak beriman kepada ayahnya sendiri, kepada Nabi Nuh. Jadi dia tidak punya keturunan. Nah, yang 3 Yafis, Sam dan Ham. Yafis ini ketiga anak Nabi Nuh ini mengembara.
Yafis ke daerah Eropa. Oh ya, ketika banjirnya reda, kapalnya itu terdampar di daerah Turki, ya, di daerah Turki. Yafis dari Turki itu dia mengembara ke daerah yang sekarang kita sebut dengan Eropa. Jadi Eropa itu semuanya silsilahnya adalah nenek moyangnya itu adalah Yafis bin Nuh. Yafis punya anak yang bernama Magub. Ya, Magub inilah yang melahirkan bangsa Yajuj dan Majuj. Yafis ini sehingga Turki terbawa ke Eropa, dan Cina pun walaupun kalau Cina termasuk Eropa atau bukan ya? Walaupun bukan termasuk Eropa, Cina ini masih dekat karena tadi satu wilayah dengan Turki. Lihat saja di peta lah. Lihat saja di peta di Google Map bahwa Cina dengan Turki ini masih satu wilayah tadinya, kemudian terpecah oleh bangsa Yajuj dan Majuj, bangsa Mongolia. Kalau sekarang disebutnya bangsa Mongolia atau Tartar. Nah, Mongolia Tartar ini yang menjajah Cina dulunya Muslim, bukan seperti yang sekarang menjadi negara komunis, bukan. Dulunya Muslim, sehingga datanglah bangsa Tartar, bangsa Mongolia menjajah mereka sehingga menjadikan negara tersebut negara komunis. Orang Islamnya kemana? Pindah ke pinggir. Jadilah Muslim Uighur seperti yang kita kenal sekarang. Muslim Uighur. Itu mereka masih ada Muslimnya, tetapi hanya di bagian pinggir. Pusat dari negara Cina sudah dikuasai oleh komunis. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah bahwa kalian akan memerangi bangsa Turki. Di sini adalah bangsa Cina yang dimana ada yang sekarang adalah negara komunis. Pantas saja. Ya kan, di Indonesia pun kan diperangi. Sampai ada peringatan G30 SPKI itu untuk apa? Itu untuk peringatan bahwa betapa kejamnya kaum komunis, ya, betapa kejamnya kaum komunis. Nah, itu yang Yafis melahirkan bangsa Eropa. Yang Syam itu sekarang melahirkan negeri Syam, atau yang sekarang pecah jadi 4 negara kemarin, dan melahirkan bangsa Arab. Ya, berarti jadi 11 negara. Yang Ham ini melahirkan yang sekarang kita sebut dengan benua Amerika, Argentina, Meksiko, dan lain-lain. Kalau Indonesia karena berada di tengah-tengah ketiga wilayah tersebut, maka Indonesia menjadi kalau dulu disebutnya pusat perdagangan, saling bertemunya antara kaum Yafis, kaum Syam, kaum Ham. Makanya di Indonesia segala macam ada yang kulit putih, kulit hitam, kulit merah, sawo matang, dan lain-lain sebagainya. Yang mata sipit ada, yang mata bolotot ada. Semuanya ada di Indonesia, karena terhimpit dari 3 benua tadi. Nah, kembali. Jadi ciri dari Ya'juj dan Ma'juj tadi berdasarkan keturunan dari Magub bin Yafis bin Nuh. Mereka adalah, kalau sekarang kita lebih kenal kepada bangsa Mongolia atau Tartar, tetapi Ya'juj Ma'juj yang asli artinya ya bukan hanya Ya'juj Ma'juj ya. Dajjal pun ada kawenya. Jangankan Dajjal, nabi pun ada kawenya, kan sekarang banyak yang mengaku nabi. Nah, ditafsirkan hal seperti itu bahwa Mongolia atau bangsa Tartar ini adalah kawenya Ya'juj dan Ma'juj. Nanti Ya'juj Ma'juj yang asli akan keluar di akhir zaman sesuai dengan dengan yang Allah firmankan. Kita akan lihat hadisnya nanti. Jadi kita simpulkan dari hadis ini, Cina sekarang dilihat dari hadis yang kita bahas, sendal-sendal mereka terbuat dari bulu, berarti tempatnya dingin. Cina itu dingin atau tidak? Dingin, ya. Cina itu dingin, mereka bermata sipit, wajahnya merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng, ya kan, pesek, merah, rata, berarti tameng yang dilapisi kulit. Nah, artinya mungkinkah Ya'juj Ma'juj ini adalah orang Cina? Jadi ada dua alasan tadi untuk menyebutkan begitu. Yang pertama dari bahasa, yang kedua dari hadis
yang kedua adalah ciri-ciri fisik dari hadis ini. Yang pertama bahasanya asal kata Yajuj Majuj itu dari bahasa Cina, Yazau dan Ma'zau. Yang kedua, ciri-ciri fisik dari hadis ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 3587. Ya, mata sipit, wajah merah, terus hidung pesek, wajah-wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit, dan mereka memakai sendal-sendal yang terbuat dari bulu hewan, artinya keadaannya dingin, dan itu menunjukkan ada semuanya di bangsa Cina. Itu dua alasan. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ke dalil Al-Quran. Ini tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 94, Allah berfirman, kemudian dia di sini Zulkarnain menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga apabila dia sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Oke, kita stop dulu. Di sini ada kata Zulkarnain. Memang ketika kita bahas tentang Ya'juj Ma'juj, itu tidak akan terlepas dari Zulkarnain. Siapakah Zulkarnain ini? Perlu kita bahas juga. Karena Zulkarnain ini adalah yang menciptakan dinding untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini harus kita tahu dulu. Zulkarnain ini siapa? Zulkarnain ini ada yang berpendapat anaknya Fir'aun, ada yang berpendapat keponakannya Fir'aun. Dalam arti Zulkarnain ini hidup pada saat zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika Fir'aun ditenggelamkan, maka Zulkarnain inilah yang menggantikan tahta kerajaan Mesir. Inilah Zulkarnain. Sehingga ketika Fir'aunnya wafat, Zulkarnain naik menjadi raja Mesir, dirubahlah seluruh tatanan Mesir dengan ketauhidan, bukan dengan kekafiran atau menyembah raja seperti yang disuruh oleh Fir'aun. Ya, seperti yang disuruh oleh Fir'aun. Nah, singkat cerita, ketika Zulkarnain membangun kerajaan yang bertauhid sesuai dengan agama Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam pada saat itu, dia beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus ketika membangun kerajaan tersebut, ada pihak yang membencinya. Ada pihak yang membencinya sampai memeranginya, sehingga dikatakanlah di sini kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Sebelum ke Al-Kahfi 92, Zulkarnain ini menempuh, karena tadi kan diperangi, sebenarnya bukan lari, dia bisa saja melawan, tapi karena Allah menyuruhnya untuk mengembara, dia mengembara dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, dari pulau matahari terbenam sampai matahari terbit. Artinya ada jalur. Nah, ketika sudah melakukan menempuh perjalanan tersebut dari matahari terbenam ke matahari terbit, lanjut dengan Al-Kahfi 92. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi dari ketika dia sampai dari matahari terbenam sampai di matahari terbit. Pulangnya dia tidak melalui jalur itu. Pulangnya dia mengambil jalan yang lain lagi. Ya, pulangnya mengambil jalan yang lain lagi sehingga mendapat sampailah di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Ini menjadi alasan ketiga kita menyebutkan bahwa Yajuj Majuj itu adalah orang Cina. Ya. Cina yang dipakai di bahasa mereka apa sih? Bahasa Mandarin. Kalau kita bandingkan dari Arab, Arab, Inggris, Sunda atau Indonesia, ya untuk kita lah,
pengucapan apa namanya, pengucapannya itu memang tidak lazim. Bahasa Mandarin itu pengucapannya tidak lazim, ya kan, sehingga dikatakan yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Nah di sini mereka berkata, hai Zulkarnain, orang-orang kaum itu, karena Zulkarnain ini diberikan suatu kemampuan di atas rata-rata, diberikan Allah kemampuan di atas rata-rata, maka Zulkarnain mengerti pembicaraannya, walaupun dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain, oleh orang di luar kaum mereka. Termasuk Zulkarnain pun susah menyampaikan apa yang ingin dia katakan. Kemudian mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Nah ini dimulailah cerita bahwa Zulkarnain membuat tembok penghalang di antara dua gunung. Jadi gunung sini, di tengah-tengahnya dibikin tembok. Tembok ini tidak tanggung-tanggung. Zulkarnain menciptakan tembok, membuat tembok ini dari besi-besi yang dicairkan. Kebayang dong teknologi seperti apa yang dipakai oleh Zulkarnain, ya kan? Jadi dulu teknologi sudah sangat tinggi, Allah hancurkan lagi. Sekarang ini semakin mendekati ke dalam puncak teknologi. Buktinya kita sekarang dituntut untuk sekolah melalui handphone, ya kan, untuk menggunakan teknologi. Ini tanda bahwa ketika teknologi sudah akan naik sampai ke puncaknya, nanti Allah binasakan lagi. Dibinasakannya dengan apa? Seperti yang pembahasan kita kemarin, oleh tanda besar kiamat yang pertama, dukhon, yang akan mematikan semua teknologi. Nah itu. Jadi dibuatlah Zulkarnain ini membuat tembok dari timah besi yang dicairkan, dicampur dengan pasir, pakai semen. Lawan pakai semen mah ayeuna geus kudu hancur. Sampai nanti ketika mereka hancur, Allah izinkan hancur tembok tersebut, yaitu di akhir zaman, ya. Jadi Zulkarnain menyuruh semua kaum yang memintanya membuat dinding mengumpulkan besi-besi yang ada, besi timah yang ada, semua dicairkan. Sementara pasukan Zulkarnain dan pasukannya membuat kalau kita bikin balo itu membuat cetakan untuk membuat dinding tersebut, ya, ngecor nali ku besi. Wah can aya di urang mah ayeuna sajago-jagona teknologi, ada yang mampu membuat coran terbuat dari besi, bukan dari semen pasir, bukan dari besi yang dicairkan, itu di antara kedua gunung. Zulkarnain mampu membuatnya, dan itu tidak akan hancur sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti akhir zaman, bukan hari kiamat, sampai nanti akhir zaman. Ketika Allah izinkan tembok itu hancur, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, selesai kita tembok Zulkarnain membuat dinding penghalang antara kaum tadi dengan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kita lanjutkan. Jadi ini alasan ketiga kenapa mungkinkah Ya'juj Ma'juj ini orang Cina. Nah, alasan yang ketiga adalah Al-Kahfi ayat 92. Ya, Al-Kahfi ayat 92, bahwa Zulkarnain bertemu sampai di antara dua buah gunung. Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Nah, tidak mengerti pembicaraannya ditafsirkan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa yang sekarang kita kenal dengan sebutan bahasa Mandarin, ya. Terus ada lagi Syekh Hamdi bin Hamzah bin Abu Ziyad dalam bukunya menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain ini, temboknya bentuk fisiknya itu ada, tidak gaib, ada, tetapi Ya'juj Ma'jujnya yang digaibkan, ya, ada. Dan beberapa orang meyakini bahwa
temboknya Ya'juj. Beberapa ulama termasuk Syekh Hamdi bin Hamzah ini, seorang ulama dari bangsa Arab, menyebutkan bahwa tembok Ya'juj Ma'juj ini adalah tembok Cina sekarang. Ada tembok Cina sekarang. Nah, jadi alasan yang keempat. Tadi yang pertama, bahasa asal kata Ya'juj Ma'juj bahasanya bahasa Cina. Terus ciri fisik. Yang kedua, Zulkarnain mendapati kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya, yaitu tidak mengerti bahasa ini dari bahasa Mandarin. Bahasa Cina kan bahasa Mandarin, ya kan? Terus Syekh Hamdi bin Hamzah bin Abu Ziyad mengatakan yang keempat cirinya adalah meyakini bahwa tembok yang dibuat Zulkarnain untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj adalah tembok Cina. Asumsinya adalah yang pertama, konstruksi atau gaya pembangunan dari tembok Cina sama dengan yang di Mesir. Mesir ini seperti yang kita ketahui bahwa ketika Firaun tadi wafat, Zulkarnain yang naik menjadi raja dan dibangunlah kerajaan yang bertauhid. Nah, arsitektur Mesir sekarang yang ada sampai sekarang tidak hancur itu adalah hasil karya arsitektur dari Zulkarnain. Salah satu karyanya adalah piramida. Piramida ini konstruksinya sama dengan tembok Cina, yaitu terbuat dari coran besi dengan batu bata, tidak menggunakan semen, tidak menggunakan pasir. Jadi ku besi bata coranana aduk nate ku coran besi. Nah, ini yang menjadi asumsi yang dipakai menyebutkan bahwa Syekh Hamdi bin Hamzah yakin bahwa tembok yang dibuat oleh Zulkarnain adalah tembok Cina, ya kan? Adalah tembok Cina. Itu asumsi yang keempat, alasan yang keempat. Kita lanjut. Ya'juj dan Ma'juj. Oke. Di sini ada Quran surat Al-Anbiya 96. Hingga apabila dibuka Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, kita bahas ini yang kedua ya. Kita bahas dulu yang lanjutan tadi surat Al-Kahfi yang bawah. Al-Kahfi ayat 98 sampai 99. Zulkarnain berkata, apabila datang janji Robku, maka Robku akan leburkan dinding tersebut. Dinding tadi yang dibuat. Apabila datang janji Allah Subhanahu wa taala, maka akan leburkan dinding tersebut, maka kami akan biarkan mereka pada hari itu bercampur antara satu dengan yang lainnya. Dilanjutkan dengan dengan Al-Anbiya ayat 96, maka ketika Ya'juj Ma'juj keluar bebas dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Oke, di sini ada dua penafsiran yang berbeda. Kita bahas dulu yang pertama, bahwa ketika kami akan biarkan mereka pada hari itu bercampur antara satu dengan yang lain, ini kalau didefinisikan tadi mungkin Ya'juj Ma'juj yang KW-nya, karena kita tahu bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa yang paling beringas, paling kejam, hobi perang, haus darah dan lain-lain, tidak mengenal rasa ampun, tidak mengenal belas kasihan. Siapapun manusia yang bukan dari golongan mereka bunuh. Apapun hewan yang mereka temui mereka makan. Ini bangsa yang paling kejam. Nah, melihat dari Al-Kahfi 9899, mereka pada hari itu bercampur antara satu dengan yang lainnya. Bercampur berarti kalau misalkan bercampur, mereka tidak tidak seberingas yang kita bicarakan tadi, tidak seberingas yang kita kenal sekarang. Ya'juj Ma'juj ini hobi perang dan lain-lain. Dalam arti di sini mungkin wallahu alam maqasidul lafzi ala niyatil lafz, yang mengetahui suatu maksud suatu lafaz dan melainkan yang melafazkannya. Nah, kalau kita lihat bahwa kita bahas tadi ada penyebutan bahwa Ya'juj Ma'juj KW, mungkin saja orang Cina ini adalah Ya'juj Ma'juj KW, ya, karena Dajjal pun ada KW-nya. Contoh seperti kemarin
Bapak sebutkan yang mengaku Tuhan dari India itu siapa? Sai Baba. Sai Baba itu kan Dajjal KW, tapi sekarang udah mati, masa Tuhan mati? Ya kan? Nah, ini Yajuj Majuj pun ada KW-nya. Mungkin saja yang dimaksud di sini adalah Yajuj Majuj KW. Kita lihat sekarang. Dan ketika apabila datang janji Rabbku, maka Rabbku akan menghancur leburkan dinding tersebut. Mungkin saja sekarang sudah dinding tersebut sudah hancur. Kenapa? Karena pada saat zaman Nabi, Nabi menyebutkan dinding Yajuj Majuj telah hancur sebesar ini. Sambil melingkarkan telunjuk dengan ibu jari. Dinding Yajuj Majuj telah hancur sebesar ini. Itu pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja sekarang sudah hancur. Kalau mungkin mereka bangsa Cina, coba lihat sekarang faktanya. Di tiap negara ada perusahaan Cina. Betul atau tidak? Ya kan? Dan ketika sudah bercampur dengan bangsa ketika bangsa Cina ini sudah menjadi pribumi, dan ketika bangsa Cina ini sudah jadi pribumi, maka dia akan menghancurkannya dari dalam, seperti yang sedang kita rasakan di Indonesia sekarang, ya, seperti yang sedang kita rasakan di Indonesia. Lebih dari 50% perusahaan yang ada di Indonesia semuanya milik Cina, semuanya diekspor dari Cina. Bahkan ayeuna vaksin werek meuli di Cina. Padahal Cina oge teu make vaksin yang nangani Covid, tapi orang rek meuli vaksin ka ditu. Wallahu alam kan. Entah apa yang terjadi. Nah, ini salah satu kenapa Bapak katakan kemarin bahwa Covid-19 ini atau virus corona ini sebagai fitnah dajjal. Ya, sebagai fitnah dajjal, karena wallahu alam virusna ge aya eueuh. Gitu. Aya eueuh berdasarkan sudah pembahasan yang kemarin ya. Nah, ini jadi yang dimaksud di 9899 bercampur satu dengan yang lain mungkin adalah Yajuj Majuj KW-nya seperti yang terjadi sekarang. Terus yang di atas, hingga apabila dibuka Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, ini berarti untuk Yajuj Majuj yang asli, bangsa Yajuj Majujnya yang Allah gaibkan dari kita sekarang. Ketika temboknya Allah biarkan hancur nanti sesudah Nabi Isa mengalahkan Dajjal, sesudah Nabi Isa mengislamkan seluruh orang-orang Kristen dan Nasrani, mereka akan datang turun dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Apakah itu Gunung Kamojang, Tangkuban Parahu, terus Gunung Papandayan, semua tempat yang tinggi mereka turun. Tidak ada habis-habisnya, ya. Karena kita tahu meskipun sekarang kan tembok lagi di Cina, tembok Cina, terus di Indonesia aja, iyalah. Karena kemarin kita bedakan antara tanda besar kiamat, tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat. Kalau tanda kecil kan sifatnya lokal, hanya terjadi di 1-2 wilayah saja. Tapi kalau tanda besar kiamat itu satu muka bumi merasakan efeknya, termasuk dari Yajuj dan Majuj. Ya, termasuk dari Yajuj dan Majuj, semua akan berhadapan dengan Yajuj dan Majuj. Ya, semua akan berhadapan dengan Yajuj dan Majuj. Nah, ini yang perlu kita teliti, bahwa Pak cenah di Gunung Kamojang kan belah ditueun. Tadi cek Bapak gunung di Kamojang pasti turun. Karena semua tempat-tempat yang tinggi dari seluruh tempat yang tinggi cek Quran, lain cek Bapaknya. Dari seluruh tempat yang tinggi Kamojang turun. Pakan belah ditueun Kamojang teh Garut cenah. Dari Garut mah Yajuj Majuj. Cek urang Garut ka dieu sarua. Orang Bandung mah Yajuj Majuj. Yajuj Majujnya digaibkan, tapi ketika temboknya hancur, maka mereka akan turun dari seluruh tempat yang tinggi. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Ya, jangan ditanyakan lagi. Yang jelas dalilnya seperti ini. Kita hanya harus meyakini, dan banyaknya Yajuj Majuj ini subhanallah sekali. Nah, subhanallah sekali banyaknya Yajuj Majuj ini. Bahkan saking banyaknya, kita lanjutkan. Saking banyaknya Nabi Isa alaihissalam disuruh untuk bersembunyi. Ya, ini hadis Yajuj Majuj atau mereka keluar setelah binasanya Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, mewahyukan kepada Nabi Isa
Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Isa, kita lanjutkan ceritanya. Ketika Nabi Isa tadi sudah mengislamkan seluruh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, mereka dihadang oleh Yajuj Majuj. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan langsung kepada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yaitu Yajuj dan Majuj, yang tidak seorang pun bisa melawan mereka. Tidak seorang pun bisa melawan mereka. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku, yaitu kaum muslimin, ke Gunung Tur. Ke Gunung Tur, artinya di sini Gunung Tur ini ada di wilayah Arab, namanya Gunung Tursina. Ya, Gunung Tursina. Bawalah mereka ke sana. Allah mewahyukan itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Pak kumahan waya di Indonesia? Kudu latihan kungfu, kudu latihan silat, kudu latihan karate dan lain-lain sebagainya. Nabi Isa pun kita perlu menggarisbawahi bahwa di sini tadi tidak seorang pun bisa melawan mereka, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa pun disuruh untuk bersembunyi. Jadi untuk apa kita melawan? Ya kan? Untuk apa kita melawan? Tidak ada gunanya. Jadi saran Bapak supaya kita selamat dari Dajjal, masuk ke dalam rumah lalu bacakan surat Al-Kahfi. Berdoa supaya kita terus membaca surat Al-Kahfi dan berdoa, baca surat Al-Kahfi berdoa, baca surat Al-Kahfi berdoa sampai tamat, sampai selesai, tidak 10 ayat ya, sampai tamat berdoa, sampai tamat berdoa. Terus sampai Yajuj dan Majuj dibinasakan oleh Allah. Ya, singkat cerita, Nabi Isa alaihissalam bersembunyi beserta kaum muslimin yang selamat naik ke Gunung Tursina. Lalu bagaimana Yajuj dan Majuj bisa tewas? Yajuj Majuj tewas itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yajuj Majuj menyelimuti bumi, ini saking banyaknya jumlah mereka, Yajuj Majuj ini sampai menyelimuti bumi. Ya kurang lebih sama seperti duhon. Ada duhon daratan lautan, Yajuj Majuj meureun daratan hungkul. Nu beunangna. Daratan hungkul sampai menyelimuti bumi. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Saking banyaknya Yajuj Majuj tidak terlihat manusia manapun, yang ada cuma Yajuj Majuj saja sampai menyelimuti bumi. Nah, lalu bagaimana Yajuj Majuj bisa habis? Nabi Isa berdoa di atas Gunung Tursina, ya Allah, hari ini tidak ada yang bisa menghentikan Yajuj Majuj kecuali Engkau. Binasakanlah Yajuj Majuj dengan caramu. Nabi Isa berdoa, kaum muslimin yang mengikuti yang ikut beserta Nabi Isa dan Imam Mahdi dan Al-Mahdi naik ke Gunung Tursina mengaminkan. Begitu, yang lain berdoa, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan. Terus diijabahlah doa Nabi Isa alaihissalam, diutusnya ulat-ulat untuk membunuh Yajuj dan Majuj. Ada yang mengatakan bahwa ulat-ulat ini datang seperti hujan, artinya turun dari langit, terus mereka langsung memakan Yajuj dan Majuj. Ada yang juga menafsirkan ulat-ulat ini munculnya entah dari mana. Ya dikatakan entah dari mana, dari langit pun entah dari mana. Tiba-tiba saja ada. Dan ulat-ulat ini memakan atau membunuh Yajuj dan Majuj serentak satu muka bumi. Ya, serentak satu muka bumi. Yajuj Majuj mati. Maka ketika banyak tadi jumlah mereka itu sampai menyelimuti bumi, kebayang lamun misalkan payah jadi bangke, kebayang bauna. Nah, bau busuk dari bangkanya Yajuj Majuj tercium sampai ke atas Gunung Tursina. Lalu Nabi Isa berkata kepada prajuritnya, pada kaum muslimin, siapakah dari kalian yang sudah siap untuk mati? Jika ada, lihatlah keadaan di bawah, apakah Yajuj Majuj sudah mati atau belum. Ketika ada seseorang yang berani melihat kondisi yang di bawah, ternyata Yajuj Majuj sudah mati semua serentak.
Tetapi masalahnya belum tuntas. Tadi teh ya, bangkai Yajuj Majuj mau diapakan? Sedangkan jumlah mereka tadi sampai menyelimuti bumi. Ya, sampai menyelimuti bumi. Maka Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah, hari ini tidak ada yang mampu membersihkan bumi ini. Bersihkanlah bumi ini dengan cara-Mu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim burung-burung yang leher burung ini sama dengan leher unta. Nah, leher burung ini sama dengan leher unta. Kabayang gedena sakumahanya, beheungna sarua jeung beheung unta. Kabayang gedena sarua. Satu burung ini membawa satu jasad Yajuj dan Majuj. Ya, membawa satu jasad dari Yajuj dan Majuj. Diambil, entah itu burung itu datangnya dari mana. Diambil satu bangkai Yajuj Majuj, dibawa perginya dibawa kemana Pak? Teuing teu apa. Tong ditanyakeun. Yang penting engke bumi neh bakal dicokot ku bangkai Yajuj Majuj, akan diambil oleh burung tersebut. Ya, akan diambil oleh burung tersebut. Nah, apakah sudah selesai masalah yang di bumi? Belum. Ketika bangkainya sudah tidak ada, darah yang berceceran, daging yang terkelupas dari Yajuj Majuj itu masih ada di sana. Lalu Allah menurunkan hujan. Hujan yang dikatakan di sini sampai 3 hari 3 malam. Itu seperti seperti kita membersihkan kaca dari debu dengan kain yang basah atau dengan tisu basah. Nah, tadinya kotor, diusap sekali langsung bersih. Nah, selesailah tentang Yajuj dan Majuj. Ketika bumi bersih dari Yajuj Majuj, masuklah ke dalam fase yang kelima. Ya, di sini Yajuj Majuj, seperti yang kita ketahui bahwa Yajuj Majuj ini menjadi penutup dari fase yang keempat. Selesai masalah tentang Yajuj Majuj sampai mereka tadi dibersihkan, dibawa oleh burung, diangkat oleh burung dan dibersihkan oleh hujan buminya. Masuklah ke dalam fase yang kelima, fase aman. Ya, fase di mana tidak ada kekerasan sama sekali. Masuk ke dalam fase khilafah yang kedua yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Ya, yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Nah, untuk fase yang kelima kita bahas minggu depan. Insya Allah mungkin untuk minggu depan kita langsung tuntas dari tanda besar kiamat yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10. 6 ya, karena tidak akan panjang, karena tidak bukan tidak penting, tetapi tidak banyak kejadian yang harus kita persiapkan. Ya, yang banyak yang harus kita persiapkan adalah mendekati akhir dari fase yang keempat, seperti yang kita bahas sekarang. Ya. Terus untuk fase yang kelima kita bahas minggu depan. Nah, untuk pertanyaannya, Bapak tadi sebutkan ada empat asumsi bahwa bahwa Yajuj Majuj ini adalah orang Cina. Nah, sebutkan 4 alasan tadi, alasan kenapa mungkin saja Yajuj Majuj ini orang Cina. Sebutkan 4 alasan yang kita bahas tadi ya. Terus satu lagi, Bapak ingin minta, karena Bapak ingin tahu yang menonton video Bapak itu siapa saja. Walaupun bisa dilihat susah membuktikannya, tapi Bapak minta pembuktian melalui komentar. Bagi kalian yang yang menontonnya di Classroom, kalian komen di postingan materi ya. Bagi yang menonton di YouTube, komennya di YouTube, sebutkan nama kelas sekolah. Oke? Nama kelas sekolah, karena Bapak ngajar ini karena Bapak bikin video ini untuk 2 sekolah. Oke? Jadi nama kelas sekolah. Jadi tugas yang pertama tadi pertanyaannya, sebutkan 4 asumsi bahwa Yajuj Majuj ini adalah orang Cina. Yang kedua, komen berdasarkan kalian nontonnya di mana. Kalau di Classroom berarti di postingan materi, kalau di YouTube ya di YouTube dengan format nama kelas dan nama kelas dan sekolah ya, nama kelas dan sekolah. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Kita akan lanjutkan fase yang kelima di minggu depan. Mungkin ada yang luring juga untuk minggu depan, tidak apa-apa.
Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan japri, jangan ragu-ragu. Bapak tidak akan sungkan untuk menjawab. Justru Bapak senang kalau misalkan ada yang mau jawab, berarti video Bapak benar-benar diperhatikan. Berbeda dengan halnya tidak ada yang bertanya sama sekali, aduh, walau alam itu nolak aja teh saha gitu. Makanya Bapak tadi suruh komen supaya pengen tahu siapa saja yang nonton gitu. Itu saja mungkin dari Bapak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.